Perkenalkan, nama saya Jimmy Aditya Saputra dengan NPM 24010035. Saya berkuliah di Universitas PGRI Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Informatika dengan Fakultas Saintek. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cascading style sheet untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu pemrograman berbasis web 24 MLD. Pengertian cascading style sheet atau CSS. CSS digunakan untuk mempercantik dan mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik, nyaman dibaca, dan profesional. CSS berbeda dengan HTML. HTML yaitu kerangka atau struktur, yaitu berisi isi website. Sedangkan CSS dekorasi seperti tampilan website. Struktur dasar CSS yaitu selektor, properti, dan value yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. Inline CSS. CSS ditulis langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut style. Ciri-cirinya yaitu langsung di elemen HTML, berlaku hanya untuk satu elemen, kurang efisien jika digunakan banyak. Internal CSS. CSS ditulis dalam tag style yang berada di bagian head pada file HTML. Ciri-cirinya berlaku untuk satu halaman. File HTML lebih rapi dibandingkan inline, cocok untuk proyek kecil. Eksternal CSS. CSS ditulis di file terpisah dengan ekstensi CSS lalu dihubungkan ke HTML. Ciri-cirinya paling direkomendasikan bisa digunakan untuk banyak halaman, lebih rapi dan mudah dikelola. Sintaks CSS. Sintaks dalam CSS adalah aturan penulisan kode CSS agar dapat dipahami oleh browser. Sintaks CSS terdiri dari selektor, properti, dan value yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML secara jelas dan terstruktur. Grouping. Grouping adalah teknik untuk menggabungkan beberapa selektor dalam satu aturan agar memiliki style yang sama. Grouping adalah cara menggabungkan beberapa selektor dalam satu aturan CSS menggunakan tanda koma, sehingga penulisan kode lebih singkat dan efisien. CSS Class Selector. Kelas selektor digunakan untuk memberi style pada elemen yang memiliki kelas tertentu. Kelas selektor adalah selektor yang diawali dengan tanda titik dan digunakan untuk menargetkan elemen HTML berdasarkan atribut kelas. CSS ID Selector. ID Selector digunakan untuk memberi style pada satu elemen unik berdasarkan atribut ID. ID Selector adalah selektor yang diawali dengan tanda pagar dan digunakan untuk menargetkan elemen HTML yang memiliki ID tertentu. CSS Padding. Padding adalah jarak antara isi atau konten dengan border atau tepi elemen. Padding berada di dalam elemen. Properti padding yaitu padding top, padding right, padding button, dan padding left. CSS Dimension. Dimension digunakan untuk mengatur ukuran elemen seperti lebar dan tinggi. Properti yang digunakan width untuk mengatur lebar, height untuk mengatur tinggi, max width lebar maksimum, max height tinggi maksimum, min width lebar minimum, min height tinggi minimum. CSS Float. Float digunakan untuk mengatur posisi elemen agar bergeser ke kiri atau ke kanan dalam sebuah kontainer. Pengertian CSS Float. Float memungkinkan elemen atau biasanya gambar atau box mengapung ke sisi kiri atau kanan sehingga elemen lain bisa mengalir di sekitarnya. CSS Box Model. Box Model adalah konsep dasar yang menjelaskan bahwa setiap HTML dianggap sebagai sebuah kotak. Pengertian CSS Box Model. Box Model digunakan untuk mengatur ruang dan ukuran elemen yang terdiri dari beberapa lapisan dari dalam ke luar. CSS Margin. Margin digunakan untuk mengatur jarak di luar elemen, yaitu ruang antara satu elemen dengan elemen lainnya. Margin adalah ruang kosong di bagian luar border elemen, berbeda dengan padding. Padding di dalam elemen sedangkan margin di luar elemen. CSS Tabel.
CSS tabel digunakan untuk mengatur tampilan tabel HTML agar lebih rapi, menarik, dan mudah dibaca. CSS tabel adalah penggunaan CSS untuk memberi style pada elemen tabel seperti tabel, tr atau baris, th atau header, td atau data. CSS pseudo class digunakan untuk memberi style pada kondisi atau keadaan tertentu dari suatu elemen. Pseudo class adalah keyword yang ditambahkan pada selektor untuk menentukan state atau keadaan elemen, seperti saat disentuh, diklik, elemen pertama, atau elemen tertentu pada daftar. CSS Image Gallery. Image Gallery adalah cara menampilkan kumpulan gambar agar terlihat rapi, menarik, dan terstruktur di dalam web. Image Gallery adalah tampilan beberapa gambar yang disusun menggunakan CSS, biasanya dalam bentuk grid atau baris. CSS Layout Website. Website layout adalah cara mengatur susunan atau struktur tampilan halaman web agar terlihat rapi dan mudah digunakan. Website layout adalah pengaturan posisi elemen seperti header atau bagian atas, navbar atau menu, konten, isi utama, sidebar, footer, atau bagian bawah. Ini adalah beberapa bentuk gambar dari 8 bentuk CSS. Yang pertama, float. Yang kedua, box model. Yang ketiga, margin. Yang keempat, tabel. Yang kelima, pseudo class. Yang keenam, image gallery. Yang ketujuh, default button. Dan yang kedelapan dan terakhir, running text. Sekian penjelasan singkat saya tentang CSS. Sekian, jika ada salah dalam ucapan maupun pembahasannya, saya ucapkan maaf. Saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.